Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Radianingrum dari 11 IPA 3 ingin memberitahu resep makanan-makanan internasional yang sekiranya mudah dibuat dan bahan-bahannya pun tidak sulit ditemukan di Indonesia. Untuk resep yang pertama, aku punya resep sushi. Sushi itu, siapa sih yang nggak tahu sushi? Sushi itu makanan khas Jepang yang udah ada dari abad zaman dulu sejak peperangan Jepang. Nah, tujuan dibuatnya sushi ini karena sushi menggunakan nasi sebenarnya untuk mengawetkan nasi. Karena pada zaman peperangan zaman dulu susah untuk mendapatkan makanan. Jadi kita harus mengawetkan segala jenis makanan termasuk nasi yang pada dasarnya makanan pokok Jepang. Sushi sebenarnya berbahan dasar nasi yang diasamkan menggunakan cuka yang diberi makanan-makanan laut seperti ikan. Nah, sekarang yang akan dibahas adalah sushi dengan salmon sashimi. Sashimi adalah ikan mentah. Nah, sekarang cara membuat sushi dengan ikan mentah atau sashimi salmon dengan menggunakan bahan-bahan. Yang pertama kita jelas butuh ikan, yaitu yang di sini digunakan ikan salmon mentah. Lalu kita membutuhkan nasi shiratake, cuka, wasabi, dan soyu sauce atau kecap asin Jepang. Nah, pertama-tama nih kita harus mengiris ikan salmon dengan melawan serat salmon dengan teknik seperti ini yang disebut teknik Yanagiba. Nah, lalu kita setelah itu mengambil nasi. Nah, kita nasi secukupnya semangkuk saja. Diberi cuka 1 sendok lalu diaduk-aduk. Setelah itu nasinya dibentuk bulat-bulat sesuai dengan ukuran salmon yang tadi diiris. Setelah nasi dibulat-bulat, beri sedikit wasabi di tengah-tengah nasi, lalu tutup dengan irisan salmon yang tadi diiris menggunakan teknik Yanagiba. Sushi bisa disajikan dengan soyu sauce sebagai celupannya. Sushi ini ada banyak jenisnya, ada sushi roll, bahkan ada yang hanya ikan saja dicelup kepada soyu sauce. Nah, ada juga sushi yang dari tako atau gurita. Nah, bahkan dari telur ikan pun ada. Nah, ada lagi sushi yang dari unagi. Unagi itu belut Jepang. Nah, itu termasuk sushi yang matang. Jadi sushi sebenarnya ada banyak jenisnya. Yang kedua, aku punya resep pancake atau penekuk. Dalam bahasa Indonesia juga bisa disebut kue teflon. Nah, ini tuh berasal dari Irlandia dari zaman Romawi kuno. Lalu semakin luas berkembangnya pancake ini, dia menjadi banyak varian rasa, varian bentuk, varian topping. Tapi pada dasarnya pancake hanyalah tepung, air, telur, susu, serta baking powder. Kue ini pun yang semulanya dijadikan kue wajib sehari sebelum hari Paskah, pada zaman sekarang menjadi kue yang biasanya disajikan untuk sarapan-sarapan di Eropa. Bahan-bahan membuat pancake ini sangat mudah ditemukan dan didapatkan. Nah, bahan-bahannya adalah tepung terigu, susu, gula, garam, baking powder, dan mentega. Langkah pertama dalam membuat kue ini adalah campurkan bahan-bahan kering dulu seperti terigu, baking powder, gula, garam. Lalu kita cairkan mentega itu. Nah, setelah bahan halus diayak, kita masukkan mentega cair dan susu serta telur. Kita aduk sampai lembut. Nah, setelah itu panaskan teflon. Nah, di teflon itu kita kasih mentega sedikit agar dia matangnya lebih merata dan tidak lengket. Setelah pan itu panas, kita beri 1 centong adonan yang cair tadi dan lembut ke atas pan tersebut. Lalu setelah itu kita tunggu sebentar hingga warna si adonan itu menjadi kecoklatan. Jangan goreng lama-lama karena itu mengandung gula, itu akan gosong. Nah, setelah kecoklatan sedikit atau kekuningan, golden brown. Nah, setelah itu kita balik tapi sebentar saja
Sebelum dibalik itu kita lihat dulu ada atau enggak gelembung-gelembung dari baking powdernya itu agar teksturnya lebih nikmat. Nah, pancake ini setelah itu bisa diangkat dan disajikan dengan berbagai topping. Bisa pakai es krim, bisa pakai gula, sirup buah, dan lain-lainnya. Karena dari berbagai negara dan itu sudah berkembang pesat, jadi banyak varian pancake. Meskipun begitu, pancake memiliki cita rasa yang khas. Teknik yang digunakan dalam membuat pancake ini disebut shallow frying atau memanggang menggunakan sedikit minyak atau mentega dengan pan yang permukaannya rata. Nah, yang terakhir aku punya resep membuat ganjang-genjang. Nah, ganjang-genjang ini makanan yang khas Korea. Makanan ini sudah ada dari zaman peperangan Korea juga seperti Jepang tadi karena bertujuan untuk mengawetkan makanan. Di Korea banyak makanan yang diawetkan dengan cara difermentasi dengan garam. Salah satunya adalah ganjang-genjang ini. Pada zaman sekarang, ganjang-genjang bukan dibuat untuk mengawetkan makanan karena peperangan, tetapi untuk makanan yang bisa dibilang makanan rumahan tetapi harganya lumayan fantastis. Ganjang-genjang ini memiliki sebutan unik di Korea, yaitu pencuri nasi. Karena di Korea itu makanan bahan dasarnya ada nasi, bahan-bahan yang untuk membuat ganjang-genjang ini lumayan mudah ditemukan, yaitu kepiting mentah betina dan bubuk jahe, ada juga jahe yang masih utuh, biji lada utuh, ada juga lada bubuk. Nah, selanjutnya untuk bawang rendaman kita butuh bawang bombay, cabai hijau yang besar yang biasa disebut di Korea cabai chongyang sebanyak 10 buah, lalu daun salam, bawang putih, setengah buah pir Korea, mirin, kecap asin, Coca-Cola, dan air. Cara membuat ganjang-genjang ini, pertama-tama kita harus menyikat kepiting tersebut dengan sikat gigi agar bersih dan buang insangnya. Nah, setelah itu kita buat rebusan dari kecap asin, mirin, Coca-Cola, daun salam, irisan jahe, air, dan kita beri potongan pir Korea. Setelah itu kita rebus larutan tersebut hingga mendidih. Setelah itu kita saring, kita ambil airnya saja, ampas-ampasnya tadi dibuang, kita diamkan hingga suhu ruangan. Sambil menunggu suhu ruangan, kita menyiapkan box yang isinya kepiting mentah yang telah disikat tadi, irisan cabai chongyang, bawang bombay, bawang putih, daun salam, bubuk jahe, bubuk lada, dan setelah itu susun dengan rapi. Nah, jika si airnya tadi udah suhu ruangan, kita tuangkan larutan kecap asin tersebut ke dalam box tadi. Tutup selama 1 hari di suhu ruangan. Setelah itu kita masukkan ke kulkas. Teknik membuat ganjang-ganjang ini disebut marinasi atau proses merendam sebuah makanan dengan larutan garam yang sudah dibumbui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.